Mbak Puan kemarin ngomong kemungkinan PDIP mengusung Pak Anies itu lebih dari 50%, bahkan sangat besar kemungkinannya. Tanggapan Bapak? Lagi-lagi kami bersyukur, kami merasa terhormat, dan mari kita majukan kota ini sama-sama. Di kota ini begitu banyak sejarah ditorehkan di masa lalu, dan kita berharap dengan kerja bersama ini lintas partai, lintas komponen, maka akan lebih banyak lagi sejarah ditorehkan di masa depan. Jadi saya bersyukur sekali, dan Mbak Puan, PDIP itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta. Mas, Sudah, komunikasi berjalan intensif, dan kita guyup kok, kita ngobrol dengan teman-teman di PD Perjuangan, bicara juga dengan teman-teman di partai-partai lain, termasuk tadi yang saya tanyakan tentang teman dari unsur Koalisi Indonesia Maju, itu juga kita berbicara dan ngobrol. Mas, tapi kemarin dari jubir Pak Prabowo, Bang Daniel ini di akun X-nya seperti menyindir seseorang. Dia bilang kalau ada sosok yang mengaku oposisi tapi dia mengincar jabatan kepala daerah, padahal kepala daerah ini bagian dari pemerintah. Ya. Jadi pada dasarnya kita semua ingin agar peran amanat yang dititipkan bisa dijalankan dengan baik. Jadi kita semua lihat perjalanan nanti, bila amanat itu diberikan untuk mengikuti pilkada, kami jalani pilkada. Pak, terkait dengan PAN juga ini kan mengatakan kalau misalkan Bapak ingin maju dari PAN, partai PAN, kalau misalkan maju dengan PAN itu wakilnya harus Mbak Zita Anjani gitu. Kalau misalkan wakilnya Mbak Zita Anjani, SK-nya langsung keluar. Ini bagaimana tanggapannya Pak? SK-nya. Ya, saya terima kasih kepada PAN, Pak Zulkifli Hasan atas kepercayaannya, karena ketika itu disampaikan kan berarti beliau memberikan kepercayaan, mempercayai untuk bersama-sama memajukan Jakarta lewat pilkada. Jadi itu sebuah amanat yang saya sangat syukuri, hormati. Dan terkait dengan pasangan, itu semua tentu kita akan bahas bersama-sama sehingga bisa menjadi kesepakatan, sehingga pasangan itu memperkuat kebersamaan semua pengusung, dan harapannya itu yang kita bisa kerjakan sama-sama. Ya. Terkait dengan makanan sendiri, cukup banyak Pak yang kemarin Partai Nugoro itu mengajukan agar Abraham Samad menjadi wakil presiden. Nah, usulan itu juga atas dasar dari info yang didapatkan dari PDIP, itu gimana? Pokoknya semuanya masih dalam pembahasan, tapi pada dasarnya kami apresiasi dan bersyukur bahwa ada kepercayaan dititipkan kepada saya untuk Jakarta bersama-sama kita berjuang. Adapun tentang pasangan itu tentu harus kita bahas sama-sama. Kami melihat survei yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu, yang paling menarik bagi saya adalah hal-hal yang dianggap sebagai masalah utama bagi rakyat di Jakarta. Nomor satu adalah mahalnya kebutuhan pokok. Nomor dua adalah lapangan pekerjaan. Jadi inilah yang harus menjadi fokus bagi kita semua. Ini yang harus jadi fokus bagi kita. Terkait dengan partai pengusungnya, pasangannya, tentu itu menarik untuk dibicarakan. Tapi yang harus kita ingat paling penting adalah tentang agenda apa yang harus diselesaikan di Jakarta. Ya, oke, makasih ya. Oke, cukup. Pak Anies sedikit kemarin Ahmad Saroni sempat bilang katanya dukungan Nasdem ke Pak Anies masih bisa berubah. Itu seperti apa? Oke. Siap. Dewa-dewa itu gimana? Katanya dukungan masih bisa berubah katanya, karena ada dewa-dewa yang mengatur pilgub Jakarta itu tanggal. Oh, nah kalau dewa, saya pengen kenalan juga. Karena yang saya kenal cuma Dewa 19. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Anies. Gini, pagi ini saya menghadiri musyawarah nasional Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), dan kami bersyukur bahwa orang tua kami mempertemukan kami di sini.
ini pertemuan yang hadir ini akan orang tua kita yang dulu berjuang, kemudian anak cucunya yang sekarang bertemu di sini. Dan kita semua di sini berharap bahwa dukungan dari pemerintah pada program-program untuk mereka-mereka yang membutuhkan, terutama keluarga-keluarga pahlawan nasional, mudah-mudahan bisa lebih diberikan perhatian lagi. Dulu ketika kami bertugas di Jakarta, kita menyaksikan banyak sekali keluarga-keluarga pahlawan nasional yang dulu rumahnya di tempat yang biasa-biasa saja. Tapi dalam perkembangan kota Jakarta, lokasi-lokasi itu menjadi lokasi yang sangat strategis, yang menjadi amat mahal, dan tanpa disadari mereka tidak mampu bayar PBB dan terusir pelan-pelan di kawasan-kawasan yang sekarang strategis, dulunya biasa-biasa saja. Itu banyak sekali, karena itu kebijakan kami waktu itu adalah keluarga pahlawan, penerima tanda jasa, semua yang berjasa untuk Republik itu dibebaskan PBB-nya. Karena mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan, menjadi tragis ketika justru rumah tempat mereka dulu berjuang tergeser karena aturan negara yang mereka merdekakan. Nah, itu yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan lewat KPN ini akan banyak lagi kerjasama dengan pemerintah yang bisa dikerjakan. Tadi di dalam acara juga sempat ada doa buat Pak Anies supaya terpilih lagi jadi gubernur. Nanti ada tanggapan soal itu, Pak? Ya itu beliau putra Pak Saharjo. Kita tahu ini namanya Jalan Saharjo ya. Nah ini beliau. Oke. Jadi kita semua, pokoknya begini, kita ingin agar Jakarta terus makin maju dan masalah-masalah mendasar yang muncul di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik.